Shalom, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, hari ini marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini kami datang kepadamu untuk mengucap syukur dan terima kasih atas kasih dan anugerah yang sudah kau berikan kepada kami. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kuduskan dan ampuni semua dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, supaya kami layak menerima berkat surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini saya ambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan yang ke-20. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini dengan judul memberitakan Injil. Kita adalah orang-orang yang sudah mendapat kasih karunia Allah, yaitu keselamatan yang diberikan dengan cuma-cuma. Oleh sebab itu kita adalah orang-orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kita hidup menurut daging, kita akan mati. Tetapi jika hidup oleh Roh, maka kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak, Ibu, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus, karena kita ini ahli waris kerajaan surga, maka kita yang masih tinggal di dunia ini diberi tugas untuk menjadi alatnya, supaya semua umat manusia di dunia ini selamat. Inilah perintah Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Tuhan Yesus memberi perintah, amanat agung, yaitu yang pertama. Karena itu pergilah. Kata pergilah adalah kalimat aktif, yaitu bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Maksudnya adalah bahwa keselamatan yang sudah kita terima ini diperuntukkan buat orang lain juga, supaya mereka dapat menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus memerintahkan supaya kita, yaitu murid-muridnya, tidak tinggal diam menikmati keselamatan itu sendiri, tetapi supaya pergi untuk memberitakan kabar sukacita itu bagi semua orang. Yang kedua, jadikanlah semua bangsa muridku. Mengapa Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, jadikanlah semua bangsa murid? Karena Allah kita adalah Allah semua bangsa-bangsa di dunia. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Matius 9 ayat 13. Supaya mereka bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Yang ketiga, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptisan adalah suatu tanda bagi setiap orang yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Baptisan juga memberikan suatu peringatan
akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Kita percaya bahwa kita pun yang sudah dibaptis juga menerima kehidupan seperti Kristus yang sudah dibangkitkan Allah sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal di dalam Kristus. Sebab sama seperti semua orang mati dalam persetujuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persetujuan dengan Kristus. Yang keempat, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebagai orang percaya, kita juga punya tanggung jawab untuk mengajarkan pengajaran tentang bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anak Allah. Sebagai contoh, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tanda-tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi ajaran yang kita harus ajarkan adalah hukum kasih, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Itulah hukum yang berasal dari Allah. Yang kelima, janji Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Janji penyertaan Tuhan Yesus dinyatakan dengan turunnya Roh Kudus untuk membimbing dan melindungi setiap orang percaya yang senantiasa melakukan firman-Nya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, marilah kita melakukan perintah-Nya, memberitakan Injil yang Tuhan Yesus sudah perintahkan kepada kita, agar semua umat manusia di dunia ini juga mendapatkan keselamatan, yaitu hidup kekal dalam kerajaan surga. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa di dalam Tuhan Yesus, karena kasih-Mu, Engkau telah selamatkan kami dari dosa dan hukuman. Pakailah seluruh hidup kami untuk kemuliaan-Mu, dengan mentaati perintah-Mu, memberitakan Injil keselamatan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.